Kak Nora kan sebelumnya sudah pernah melakukan tindakan treatment tersebut. Boleh dong ceritain ke kita apa yang Kakak rasain saat dilakukan treatment tersebut dan apa nih hasilnya setelah perawatan yang sebelumnya? Oh, oke dok. Eh, buat saya ini pengalaman pertama ya melakukan laser eye rejuvenation. Yang pertama sekali sebelum melakukan treatment ini ada konsultasi dulu ya dengan dokter. Nah, setelah konsultasi terus sebelum tindakan itu ada di anestesi juga. Jadi selama pengerjaan untuk laser eye rejuvenation saya merasa nyaman sih dok. Dan setelah treatment laser, saya bisa melakukan aktivitas saya sebagaimana biasanya. Jadi Iya, nggak iya. ada yang perlu terlalu saya khawatirkan seperti di awal. Iya, berarti bisa aktivitas seperti biasanya ya Kak Nora ya, tanpa ada halangan apapun ya? Iya dok, benar. Kemarin kan pada saat saya buat laser eye rejuvenation, Iya, teman-teman saya pada nanya tuh waktu saya buat story, jadi mereka tanya kamu sedang buat apa gitu. Jadi saya sekedar informasi, saya sedang melakukan treatment laser eye rejuvenation. Jadi mungkin di sini dokter bisa sharing apa sih itu laser eye rejuvenation? iya. Nah, jadi untuk teman-temannya Kak Nora yang masih penasaran dan pengen tahu apa sih eye rejuvenation laser, itu adalah laser yang tujuannya untuk peremajaan daerah sekitar mata. Nah, fungsinya nanti dia akan bantu untuk mencerahkan area mata, bantu juga untuk mengurangi kerutan-kerutan dan garis halus yang ada di sekitar mata, dan tujuan utamanya adalah merangsang produksi kolagen sehingga kulit dan struktur kulitnya juga lebih sehat. Jadi seperti yang Kak Nora rasakan sebelumnya, kulitnya juga lebih sehat, lebih halus, lebih cerah juga area mata, dan tentunya lebih kenyal lagi. Ada nggak sih keunggulan pada saat kita melakukan laser eye rejuvenation dengan Ya, pemakaian produk seperti eye cream seperti itu? iya. Kan sekarang banyak nih Kak Nora untuk mengatasi kantung mata ataupun untuk mencerahkan area sekitar mata dan mengurangi kerutan. Sekarang di pasaran udah banyak yang namanya serum ataupun penggunaan masker mata ya Kak Nora ya. Nah, Hmm. tentunya untuk penggunaan produk sendiri itu hasilnya tidak bisa langsung terlihat. Dia butuh proses. Bisa saja setiap orang akan berbeda-beda. Ada yang memerlukan waktu 1 bulan, 2 bulan, tergantung dari kondisi keadaan kulitnya orang tersebut. Nah, berbeda dengan halnya eye rejuvenation laser, nanti before afternya akan sangat terlihat. Nah, setelah 7 hari dari treatment, tentunya hasilnya akan lebih terlihat dibandingkan dengan penggunaan produk biasa. Jadi, akan lebih instan dibandingkan penggunaan produk. Terus cara kerja laser eye rejuvenation itu sendiri bagaimana ya dok? Nah, untuk cara kerjanya biar lebih jelas kita bisa lihat pada video berikut ini ya. Nah, pertama-tama wajah akan dibersihkan. Setelah itu akan diaplikasikan krim anestesi yang tujuannya untuk tetap membuat rasa nyaman pada pasien. Jadi selama pengerjaan tidak akan merasakan sakit ataupun merasakan nyeri yang berlebihan. Lebih kurang itu 1 jam. Nah, cara kerja laser sendiri adalah menghasilkan energi panas. Jadi energi panas ini akan merangsang produksi kolagen. Jadi kolagen yang terbentuk tentunya membuat struktur kulit kita akan lebih sehat, lebih kenyal, kerutan-kerutan halus atau garis-garis yang ada di sekitar mata itu akan berkurang. Kalau Ya, saya sendiri kan memang kemarin untuk ini ya keluhan saya kan wrinkle ya di area ya mata. benar. Nah, laser ini sendiri selain untuk wrinkle di area mata itu bagus untuk apa lagi ya dok? Nah, iya. Untuk setiap orang keluhan di area matanya pasti berbeda-beda. Ada yang mata panda, ada yang juga eh, kerutan-kerutan halus yang ada di sekitar mata, ada juga yang munculnya keriput karena pertambahan usia. Jadi laser ini banyak manfaatnya. Yang pertama untuk mencerahkan, untuk meremajakan kulit, juga bisa bantu untuk mengecilkan pori-pori, dan juga merangsang produksi kolagen, jadi kulitnya lebih sehat, lebih cerah, kerutan halus yang ada di sekitar mata itu dapat berkurang Kak Nora.
Kalau misalnya untuk sekarang kan saya ngerasa di area mata saya kan wrinkle-nya sudah berkurang, terus juga lebih cerah, terus tekstur kulitnya itu lebih lembut. Nah, jika saya berhenti, apakah nanti itu akan kulit area mata saya akan kembali seperti semula atau gimana dok ya? Oke, jika hasil yang sudah dicapai itu didapatkan, karena kan setiap orang keluhan kulitnya berbeda-beda dan kerutannya juga pasti berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang lebih tebal. Jadi kita rutinkan dulu penggunaan eye rejuvenation laser. Kalau misalnya sudah tercapai, itu dapat bertahan hingga beberapa tahun. Nah, itu lagi dipengaruhi juga dengan faktor pertambahan usia, faktor gaya hidupnya, apakah sering bergadang atau enggak, konsumsi alkohol atau merokok, dan makanan yang konsumsinya sehari-hari. Jika semuanya membaik, tentu pembentukan keriput-keriput ataupun keluhan-keluhan mata itu pasti akan diminimalisir. Jadi Kak Nora jangan takut kalau misalnya hasilnya sudah maksimal sesuai yang Kak Nora inginkan, itu akan dapat bertahan dalam beberapa tahun. Saya nih dok ya khususnya. Mm-hmm. Mm-hmm. Karena kemarin kan baru baru 2 minggu tuh saya Iya, melakukan yang itu saya kapan lagi ya untuk melakukan ulang? oke. Kalau untuk eye rejuvenation laser ini, hingga hasil yang dicapai itu optimal, dianjurkan dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Nah, Hmm, tergantung dari kondisi yang ada di matanya lagi. Kalau misalnya udah optimal, Kak Nora ngerasa nih, oh udah oke nih kulitnya, itu bisa dilakukan maintenance-nya. Pengulangannya 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau misalnya ngerasanya udah semakin oke, bisa 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali. Jadi untuk oke. awal-awal nanti Kak Nora kita bikin sesi berikutnya lagi di SK Klinik ya Kak ya. Boleh dok. Nah untuk Hmm. pengerjaannya dok, itu kemarin berapa lama ya? Saya lupa. Nggak Oh terasa iya, waktu dikerjakan itu saya ngerasanya saking nyamannya itu nyamannya. jadi Iya, kalau untuk pengerjaan laser, buat teman-teman yang penasaran nih, itu lebih kurang 1 jaman. Diawali dengan pemberian anestesi, lebih kurang 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan laser lebih kurang 30 menit. Jadi totalnya sekitar 1 jaman. Kak Nora saking nyamannya dia lupa berapa lama ya Kak ya. iya bener dok saking nyamannya. Sekarang kan sudah agak lebih bagus ya. Hmm. Nah itu tuh sudah agak Iya, lebih bagus. Nah untuk menjaganya itu saya harus rutin seperti yang dokter sarankan tadi berarti ya. iya benar. Kan di sini dapat terlihat ya kayak perbedaannya. Kakak kan baru sekali treatment laser. Tentunya dianjurkan sesi berikutnya dilakukan 1 bulan setelah sesi pertama. Nah, pada foto sebelum terlihat kerutan-kerutan yang ada di area mata. Nanti setelah laser kita dapat lihat hasilnya lebih kurang 7 hari pasca laser. Diulangi 1 bulan sekali, 1 bulan sekali sampai hasil yang diharapkan itu tercapai. Oke, kelihatan ya kayak foto kakak kemarin ya. Ya, kelihatan. Saya Hmm. sendiri bisa merasakan loh. Teman saya kan juga ada tuh yang usianya lebih muda dibandingkan saya. Nah, mereka bertanya, apakah keluhan untuk wrinkle atau keriput di sekitar mata itu hanya dialami pada saat proses usia kita bertambah atau bisa juga terjadi pada usia muda? Nah, benar sekali. Emang pertanyaan yang ini benar-benar penting ya, karena rata-rata dulu tanda-tanda penuaan munculnya usia 35 tahun ke atas ataupun 40 tahun ke atas. Namun seiring perkembangan zaman, pola hidupnya berubah, radiasi matahari juga banyak banget, juga banyak orang yang berjemur, itu sangat mempengaruhi. Misalnya seseorang itu suka begadang, terus suka konsumsi alkohol atau merokok atau sering terkena paparan sinar matahari, itu kan memudahkan terjadinya penuaan dini. Bisa saja pada usia 20 tahunan itu udah mulai muncul warna kulit yang tidak merata, bercak-bercak hiperpigmentasi atau bercak-bercak kehitaman karena radiasi matahari. Itu sekarang sudah mulai banyak yang muncul. Dan jangan lupa juga posisi tidur kita juga mempengaruhi. Misalnya nih, sering ngadep ke Oh, kanan, penggunaan bantal yang tidak tepat, pipinya jadi tertekan. Nanti kan waktu bangun ya kan Noraya suka ada garis di pipi. Kalau misalnya sering seperti itu,
otomatis kerutannya juga bisa lebih permanen. Jadi dari faktor tidur kita juga harus kita jaga. Oh, berarti eh, faktor dari gaya hidup itu sangat mempengaruhi ya dok dengan kesehatan kulit ya. Iya benar. Terus juga kita suka ketawa atau muram atau suka mengernyitkan mata karena silau. Itu Mm-mm. kan juga jadi kebiasaan kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya terlalu sering melakukan mimik yang berlebihan, itu juga bisa memicu timbulnya kerutan yang ada di area mata. Kan kalau kita Hmm. tersenyum ada yang langsung bergaris gitu kan Kanora ya, Ha-ha. area matanya. Nah, itu juga Iya, bisa mempengaruhi dari mimik kita sehari-hari. hal yang harus saya hindari setelah Mm-mm. melakukan treatment laser ini. Oke, kalau untuk hari pertama sampai hari kedua itu sebaiknya saat cuci muka hindari dulu penggunaan sabun wajah. Karena pasca laser kan kita mesti berhati-hati apakah sabun wajahnya itu aman atau ada kandungan zat-zat iritasi yang dapat mengiritasi area yang di laser tersebut. Dan juga hindari memegang-megang wajah karena itu bisa aja tangan kita kotor, terkena debu, jadi kulit kita juga menyebabkan iritasi pada di daerah yang di laser tadi. Serta tetap gunakan sunblock untuk menghindari radiasi matahari dan jangan merokok ataupun konsumsi alkohol karena merokok sendiri itu adalah zat yang dapat menyebabkan pembentukan sel-sel kulit yang jahat. Jadi terlalu banyak radikal bebas juga tidak baik untuk tubuh kita. Adakah tindakan yang tidak disarankan pada saat setelah melakukan laser ini? Misalnya saya kan mungkin mau perawatan apa lagi di klinik seperti itu. Setelah saya melakukan tindakan laser, ada yang nggak boleh nggak ya? Oke, kalau untuk tindakan laser before afternya itu mesti diperhatikan. Misalnya kalau Kak Nora mau facial saja itu nggak masalah, tapi sebaiknya hindari penggunaan zat-zat yang tujuannya untuk pengelupasan ataupun misalnya melakukan peeling. Karena peeling kan Oh. dapat menyebabkan pengelupasan sel-sel kulit. Kemudian di laser, nah itu dapat mengiritasi kulitnya. Jadi lebih kurang 2 minggu sebelum ataupun 2 minggu sesudah hindari dulu penggunaan treatment peeling ataupun peeling di rumah. Sekarang kan udah banyak tuh Kak Nora, home peeling ya katanya ya. Nah, kalau home peeling sendiri tentunya dia menggunakan zat-zat aktif yang fungsinya untuk pengelupasan sel kulit. Tapi kalau misalnya kita mau laser seperti eye rejuvenation, itu sebaiknya dihindari dulu sebelum dan sesudahnya lebih kurang 2 mingguan. Treatment laser ini sangat aman ya dok ya? Iya, aman dong. Kecuali, nah ini mesti diingat, treatment laser ini aman. Boleh dilakukan oleh pria ataupun wanita, tetapi sebaiknya hindari dulu untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi kalau misalnya udah selesai semuanya, mau laser seperti biasa, itu siapa aja boleh dan aman. Pada usia 18 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, ataupun yang usianya udah 60 tahun ke atas yang sudah banget terlihat tanda-tanda penuaannya, kolagennya juga udah rendah sekali produksinya, itu bagus banget untuk dilakukan eye rejuvenation laser Kak Nora. Kalau untuk efek samping yang berhubungan dengan kesehatan kita, misalnya bikin laser bikin kita sakit kepala, laser bikin badan sakit-sakit itu nggak ada menyebabkan efek samping ke arah kesehatan. Tetapi setelah laser itu dapat saja terlihat pasca laser yang kayak Kak Nora sebelumnya, kemerahan pada area yang di laser. Namun itu dapat hilang Ya. lebih kurang 24 jam. Ya, sejauh saat saya melakukan treatment laser eye rejuvenation memang hanya pada saat hari pertama itu aja sih dok ngerasainnya agak kemerahan seperti itu aja dan saya rasa masih normal. Ada nggak sih eh, pengecualian untuk mungkin pasien yang tidak disarankan untuk melakukan laser ini? Nah, iya. Jadi sebelum dilakukan tindakan laser, tentunya seperti biasa ya Kak Nora ya, konsultasi dulu dengan dokter. Dokter akan menanyakan riwayat penyakit sebelumnya. Nah, untuk laser ini kita perlu berhati-hati pada seseorang yang memiliki bakat keloid. Apa itu keloid? Keloid adalah pembentukan atau pemulihan jaringan kulit yang berlebihan. Jadi kalau misalnya kita luka di daerah sini, terus nanti biasanya pada orang yang tidak memiliki bakat keloid, hasil lukanya akan rata. Tapi pada seseorang dengan bakat keloid, terjadi pembentukan kulit yang berlebihan,
jadi kulitnya lebih menonjol, seperti ada daging tumbuh. Oh gitu Nah, dok itu ya. perlu berhati-hati untuk dilakukan Mm-mm. laser eye, eye rejuvenation laser. Ada tips-tips nggak dok untuk bagaimana kita menjaga untuk maintain agar area mata kita ini tetap terlihat sehat, terus tidak begitu banyak keriput, lebih cerah seperti itu. Ya, kalau untuk maintenance-nya ada dari faktor dari dalam tubuh kita sendiri dan faktor luar. Kalau misalnya dari diri kita sendiri, itu dimulai dari pola hidupnya kita. Hindari tidur yang telat, hindari begadang, atau penggunaan iPad ataupun gadget yang terlalu lama, itu dapat menyebabkan mata kita lelah. Nanti kalau mata lelah, kantung mata mudah terbentuk, atau lama bergadang dapat menyebabkan mata panda atau munculnya kehitaman pada area mata. Nah, itu kalau dari faktor sehari-hari. Tapi tetap juga harus berbanyak konsumsi air mineral, makan makanan yang bergizi, perbanyak sayur dan buah-buahan, itu untuk sumber vitamin dan mineral kita agar kulit kita tetap sehat. Jika keluar, hindari paparan matahari secara langsung. Gunakan tabir surya, atau kalau misalnya Kak Nora hobi keluar ke pasar atau kemana terlalu silau, jangan lupa untuk gunakan kacamata. Karena kan tadi kita Oh, udah bilang tuh, mimik mata kita silau, mengkerut, itu mm-mm. kan bisa memicu terbentuknya kerutan dan garis-garis halus di mata. Jadi itu mesti dihindari. Dan jangan lupa untuk tidak konsumsi alkohol maupun merokok. Karena itu tidak baik bagi kesehatan kita. Dokter, berapa kali untuk terlihat hasil setelah treatment tersebut? Nah, itu kembali lagi bagaimana kondisi kulitnya. Apakah kerutannya banyak, ataupun garis-garis halusnya cuma sedikit, atau produksi kolagennya banyak ataupun rendah. Dari faktor usia juga kita bisa terlihat ya kan Nora ya, kalau misalnya usianya masih masih muda, tanda-tanda penuaannya juga sedikit, itu bisa didapatkan hasil setelah 2 sampai 3 kali laser tiap 1 kali sebulannya. Tapi kalau misalnya nih udah usia 40 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas tentunya akan berbeda lagi. Dan untuk hasil yang lebih maksimal pada seseorang dengan usia 40 tahun ke atas bukan cuma eye rejuvenation laser. Karena di situ udah banyak banget masalah kondisi yang ada di sekitar matanya. Mulai dari matanya cekung, jadi harus dibantu dengan filler, ataupun kerutan mata yang sudah banyak banget, jadi dibantu dengan penggunaan botox. Yaitu yang sebelumnya minggu lalu kita sudah bahas mengenai eye booster. Kombinasi dari beberapa treatment yang fungsinya untuk memperoleh hasil yang lebih instan. Untuk hasil yang lebih instan itu dibantu dengan eye booster. Eye booster sendiri seperti yang sudah dibahas pada IG Live hari Rabu sebelumnya itu memerlukan atau menggunakan beberapa tindakan, yaitu dimulai dari filler dan juga botox yang fungsinya kombinasi untuk mencerahkan, untuk mengisi kecekungan pada area bawah mata, dan botox untuk mengurangi kerutan-kerutan yang ada di area mata. Jadi setiap orang akan berbeda-beda hasilnya berdasarkan dari faktor usia serta kondisi kulit atau kondisi sekitar mata orang tersebut. Jadi untuk kondisi tertentu bisa dikonsultasikan dulu ke dokter, dokter bisa melihat kondisi kulitnya dan nantinya akan dapat dipastikan berapa kali nih treatment yang dibutuhkan untuk kondisi kulit pasien tersebut. Saya kan juga suka memasak tuh di rumah. Iya, iya, iya. Jadi pada saat saya melakukan tindakan laser eye rejuvenation, dia bertanya, aman ya pada saat kamu proses memasak? Karena kan mungkin saat memasak kan panas ya, suhunya panas. Jadi kemarin itu saya tanya, aman saja sih, tidak ada keluhan yang bagaimana, masih oke lah. Dan hasilnya setelah 1 minggu saya perhatikan memang tekstur dari kulit di area mata itu lebih lembut, cerah, terus juga kerutannya itu sedikit memudar. Iya. Emang kalau untuk laser ini, setelah laser aman nggak untuk melakukan tindakan sehari-hari? Aman banget, misalnya mau olahraga, masak, ataupun kerja seperti biasanya, itu aman dilakukan. Jadi nggak perlu takut akan terganggu kondisi ataupun kegiatan sehari-harinya. Pun kalau misalnya wanita
habis laser mau langsung masak itu tidak masalah. Yang Kak Nora sebelumnya juga habis laser langsung balik ke kantor lagi kerja ya Kak ya. Iya, benar. Jadi nggak masalah untuk tindakan masak ataupun kegiatan lainnya. Berarti kalau setelah tadi saya melakukan laser eye rejuvenation, berapa lama, berapa hari kemudian saya boleh menggunakan seperti eye cream? Iya, kalau untuk penggunaan eye cream yang kayak biasanya tunggu lebih kurang 5 sampai 6 hari. Tergantung dari kondisi kulitnya. Rata-rata memerlukan waktu 5 sampai 6 hari dan ada juga yang 7 hari. Jadi kalau misalnya nggak ada kulitnya tidak ada ngerasa gatel ataupun iritasi atau biasa aja nih kayak seperti biasa kan Kanora kemarin habis laser langsung oke, nggak ada masalah ya Kak ya. Nah, itu 5 sampai 6 hari udah bisa lagi gunain eye creamnya malam hari ataupun gunain masker bawah matanya, itu tidak masalah. Oh, jadi tidak harus menunggu dia kulitnya benar-benar mengelupas dulu atau gimana dok? Tunggu dulu beberapa hari, lebih kurang 3 sampai rata-rata 3 sampai 7 hari. Nanti kalau misalnya udah selesai pemulihannya, kondisi kulitnya juga udah lebih stabil, itu gunain masker mata ataupun krim ataupun serum-serum mata itu sudah boleh seperti biasanya. Untuk di klinik sendiri bukan cuma ada eye rejuvenation laser, juga ada banyak laser lainnya. Mulai dari yang fungsinya untuk mencerahkan kulit, untuk menghilangkan bopeng-bopeng ataupun untuk mengatasi hiperpigmentasi. Untuk kulit kita tentu yang sering terpapar matahari ataupun faktor hormonal itu bisa memicu timbulnya hiperpigmentasi kulit ataupun bercak-bercak kehitaman yang ada di wajah. Jadi di klinik SK Klinik juga ada treatment untuk kondisi kulit tersebut. Banyak. Jadi Kak Nora bisa pilih nih mau treatment mana yang didahulukan sesuai dengan kondisi kulitnya Kak Nora saat ini. Kak Nora, berhubung tidak ada lagi pertanyaan yang berikutnya, mungkin semua sudah pada paham semua ya, udah pada ngerti. Nanti kalau untuk ada konsultasi bisa langsung datang ke SK Klinik. Untuk Kak Nora, terima kasih udah bergabung di IG Live-nya SK Klinik untuk hari ini. Jangan lupa nanti kita ketemu di sesi treatment berikutnya sekitaran 2 minggu lagi ya Kak Nora ya. Oke dokter, makasih juga dokter untuk semua informasinya ya tentang eye rejuvenation-nya. Jadi semakin tahu bagaimana untuk maintain agar area mata kita juga sehat, terus enak dipandang. Nah seperti itu. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih ya Kak Nora. Nanti ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Bye. Dadah Kak Nora, ketemu lagi. Makasih banyak. Bye. Oke, demikian IG Live kita bersama Kak Nora. Bagi yang ingin bertanya mengenai kondisi kulitnya ataupun ada kendala dengan kondisi kulitnya, bisa konsultasi dahulu ke SK Klinik. Nanti dokter akan memastikan apa sih treatment yang tepat sesuai dengan kondisi kulitnya. Dan jangan lupa untuk info-info terbaru tetap follow IG Live IG SK Klinik dan jangan lupa untuk stay tune terus di IG Live SK Klinik pada minggu depan. Nah, untuk bulan ini kita ada promo khusus yaitu We Grant Your Wish. Jadi menyambut untuk Hari Kemerdekaan Indonesia, bagi setiap orang yang ulang tahun di bulan Agustus, tinggal bawa KTP, datang ke SK Klinik dan dapatkan free treatment sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Oke, ketemu lagi di IG Live SK Klinik minggu depan. Bye, SK Lovers. Terima kasih.